Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau mereview salah satu alat yang biasa kita sebut dengan toolbox atau kotak kunci-kunci, bisa juga untuk penyimpanan kotak alat-alat berkebun atau peralatan lainnya. Nah, produk yang akan kita review ini adalah buatan dari Jinfeng. Dari namanya sendiri kita tahu ini adalah produk buatan Cina. Jadi toolbox ini saya beli di salah satu toko Mr. DIY di kawasan daerah Bekasi dengan harga kurang lebih 250.000. Toolbox ini sebenarnya sudah saya pakai kurang lebih selama 6 bulan ya. Jadi saya mau mereview toolbox ini selama pemakaian 6 bulan ini. Nah, kita perlu tahu dari build quality-nya dulu ya. Dari segi bahannya sendiri terdiri dari dua jenis, plastik dan plat besi. Untuk warna hitam ya, di cover ini warna hitam, bagian atas, kanan kiri itu adalah plastik. Tetapi plastiknya itu plastik yang tebal. Plastik tebal. Dimana kanan kirinya itu juga dilengkapi dengan handle pegangan ya, untuk memudahkan proses pengangkatan apabila mengangkat di kanan kiri seperti ini. Nah, sedangkan yang warna kuning bagian depan, belakang, bawah itu sama ya. Ini terbuat dari plat besi. Untuk bagian atas kita bisa melihat ya, ini ada handle pegangan. Jadi tadi sebelah kanan kiri ini juga sudah ada pegangannya. Tetapi juga ini apabila kita mengangkat satu tangan mempermudah, kita bisa memegang dari handle bagian atas. Bagian atas cover itu dilengkapi dengan kontainer kecil ya, yang biasanya saya gunakan untuk kunci ini, obeng-obeng kecil, paku, baut, mur yang bisa disimpan di atas untuk dipisahkan. Jadi ada masing-masing sisinya itu terdapat tiga partisi ya, sama. Tutupnya sendiri terbuat dari plastik dan ini cukup rapat. Jadi benda kecil yang di dalamnya itu sangat kecil kemungkinan untuk keluar ya, atau masuk sela-selanya, ini sangat rapat. Nah, kemudian kita lihat dari segi kuncinya ya. Kuncinya ini terbuat dari besi, knockdown ya. Jadi rata-rata dari toolbox itu biasanya kuncinya dari plastik. Nah, itu yang menurut saya agak rentan ya, karena kita sering buka tutup, biasanya itu mudah patah. Nah, ini terbuat dari besi, ada 2 buah. Jadi bisa kita buka seperti ini caranya. Kita angkat, kita lepaskan dan bisa terbuka. Nah, ini terlihat ya, tebalnya bagian cover yang terbuat dari plastik cukup tebal, kurang lebih sekitar 2-3 mili. Jadi cukup tebal. Nah, kemudian bagian ini ya, engsel. Nah, engsel ini juga penting, perlu Bapak perhatikan ya. Biasanya kalau kita beli yang di bawah harga 200.000, itu engselnya itu juga terbuat dari plastik. Jadi selain kuncinya tadi ini terbuat dari plastik, engselnya juga terbuat dari plastik. Dimana biasanya kalau kita kebanyakan naruh benda kecil di cover, kita ginikan, kita buka, itu engselnya akan menahan atau menumpang bebannya sehingga dia mudah patah. Nah, untuk engselnya di sini, ini engselnya terbuat dari besi, plat besi. Ya. Jadi ini cukup kuat menurut saya. Kita punya cukup kuat. Nah, di dalamnya sendiri ada 2 partisi ya, bagian atas dan bawah sebenarnya. Ini jadi bisa kita buka seperti ini. Nah, kita pasang lagi dulu. Untuk partisi atas ini biasanya kita simpan untuk kunci-kunci kecil, obeng, taspen, atau kuas-kuas kecil di area ini. Kurang lebih tingginya sih di dalam plastik tutup kan ada tingginya ya.
ini sekitar 10 cm. Jadi tidak terlalu banyak yang bisa kita simpan sini. Apalagi kalau benda-benda yang cukup menonjol tinggi itu tidak bisa di area sini. Jadi biasanya untuk kunci-kunci, tespen dan sebagainya. Nah, ketika kita buka seperti ini, terlihat ya, areanya itu terbuat dari plat besi. Kanan kirinya plastik. Ya. Jadi ini untuk kita menyimpan seperti palu, kunci-kunci yang berat, terjamin ya, ini cukup tebal. Jadi diangkat pun kita dibawa untuk handling kemana-mana itu cukup kuat. Nah, tetapi karena ukurannya ini kurang lebih sepanjang 30 cm dengan lebar kurang lebih 15 cm, jadi kunci-kunci yang kita simpan di sini juga terbatas ya. Ini kelemahannya ya. Misalnya saya punya kunci T ini. Kunci T nomor 10 merek Tekiro. Kalau kita simpan ini seperti ini tidak masuk ya bagian lengannya ini. Jadi harus kita miringkan. Nah, mungkin seperti ini biar lebih jelas. Nah, jadi posisi yang menyimpan adalah miring, ini mengambang. Otomatis ini juga akan memakan tempat ya, space. Ini yang perlu jadi bapak pertimbangan, bahwa untuk membeli toolbox itu juga memperhatikan kunci apa yang mau kita simpan. Walaupun sebenarnya ini sudah cukup bisa ya. Saya misalnya punya 5 kunci T dengan panjang dan lebar yang kurang lebih sama. Posisinya jadi seperti ini penyimpannya. Nah, apabila kita menyimpan sini otomatis akan terganggu ya. Misalnya kita selipin palu seperti itu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya review terkait toolbox dari Jinfeng. Jadi menurut saya ini cukup recommended dengan harga 250 ribuan yang bapak-bapak bisa lihat di toko Mr. DIY terdekat ya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Tetap support channel saya. Terima kasih.